Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahdatania Sandra Nisa Yusadela dari kelas A dengan NIM 220305550203. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas saya pada mata kuliah Isu Mutakhir tentang 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita serta 10 langkah tata laksana gizi buruk di layanan rawat jalan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya masuk pada tugas yang pertama, yaitu 4 fase perawatan dan pelayanan gizi buruk. Yaitu ada fase yang pertama, fase stabilisasi. Fase ini adalah fase awal yang berlangsung sekitar 1 sampai 2 hari, namun bisa berlangsung hingga 1 minggu tergantung pada kondisi klinis balita. Tujuan utama dari fase ini untuk menstabilkan kondisi anak yang sedang mengalami gizi buruk. Anak pada tahap ini biasanya sangat rentan terhadap komplikasi seperti hipoglikemia, hipotermia, dehidrasi, dan infeksi berat. Perhatian utama dalam fase stabilisasi memastikan kondisi vital anak seperti denyut nadi, suhu tubuh, frekuensi nafas, derajat edema atau pembengkakan, dan asupan makanan dipantau secara ketat. Kebutuhan cairan dan elektrolit harus dipenuhi dengan hati-hati, mengingat anak dalam fase ini rentan terhadap dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Fase yang kedua yaitu fase transisi. Setelah kondisi anak mulai stabil, fase transisi dilakukan. Ini adalah fase peralihan dari stabilisasi menuju fase rehabilitasi. Dalam fase ini, mem- dalam fase ini tujuannya memberikan kesempatan pada tubuh anak mulai beradaptasi dengan peningkatan asupan energi dan protein bertahap. Dalam fase ini juga biasanya berlangsung selama 2 sampai 3 hari, di mana pemberian kalori mulai ditingkatkan, tetapi tetap hati-hati untuk memastikan tubuh balita tidak mengalami kesulitan metabolik akibat peningkatan beban makanan. Kemudian ada fase yang ketiga, fase rehabilitasi. Fase ini dapat dilakukan di layanan rawat jalan atau rawat inap tergantung pada kondisi anak. Ini adalah fase di mana pertumbuhan kejar atau catch up growth mulai terjadi. Asupan energi dan protein yang diberikan jauh lebih tinggi daripada fase sebelumnya. Pada fase ini, makanan yang diberikan mengandung energi sekitar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk formula F100 atau RUTF, Ready to Use Therapeutic Food. Pemberian makanan secara bertahap ditingkatkan sesuai dengan berat badan anak. Pada fase rehabilitasi berlangsung sekitar 2 sampai 4 minggu, dan kenaikan berat badan anak menjadi indikator utama untuk menilai kemajuan. Eh, Pemantauan dilakukan juga terhadap asupan makanan dan kenaikan berat badan setiap harinya. Dan kemudian fase selanjutnya yaitu fase tindak lanjut. Fase ini merupakan lanjutan setelah fase rehabilitasi dengan fokus pada mempertahankan pertumbuhan kejar melalui pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Dalam fase ini, orang tua atau pengasuh balita berperan penting untuk memastikan asupan makanan tetap cukup sehingga anak bisa mencapai status gizi normal dan mempertahankan pertumbuhannya yang sehat. Dan saya masuk pada tugas yang kedua yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. WHO telah menetapkan 10 langkah dalam terlaksana gizi buruk pada balita yang diterapkan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Langkah yang pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Balita dengan gizi buruk sangat rentan mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Ini bisa terjadi akibat cadangan energi yang sangat minim dalam tubuh anak. Jika pemeriksaan gula darah tidak memungkinkan, semua balita gizi buruk dianggap memiliki hipoglikemia, dan penanganannya adalah dengan memberikan larutan gula, misalnya 50 ml larutan glukosa 10% dan secara oral dengan cairan infus bila tidak memungkinkan secara oral. Adapun langkah yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia.
Balita dengan gizi buruk juga sangat rentan terhadap hipotermia atau suhu tubuh yang rendah karena mereka tidak memiliki cukup energi untuk memproduksi panas tubuh. Cara penanganannya itu dengan menjaga tubuh anak tetap hangat, menutup tubuh dengan pakaian dan selimut, serta memastikan suhu lingkungan tetap hangat. Kemudian langkah yang ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Anak-anak yang menderita gizi buruk juga sering mengalami dehidrasi yang seringkali sulit didiagnosis karena tanda-tandanya tidak terlalu jelas. Dehidrasi pada anak gizi buruk dapat diatasi dengan memberikan larutan rehidrasi yang dimodifikasi seperti Resomal Rehydration Solution for Malnutrition. Larutan ini mengandung konsentrasi natrium yang lebih rendah dan kalium yang lebih tinggi untuk mencegah penumpukan cairan tubuh. Kemudian langkah yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Balita gizi buruk seringkali memiliki ketidakseimbangan elektrolit, terutama kekurangan kalium dan magnesium. Pemberian larutan elektrolit atau mineral mix yang ditambahkan dalam makanan atau cairan resumal dapat membantu memperbaiki keseimbangan ini. Pemberian diuretik juga tidak dilanjut, tidak dianjurkan karena dapat memperburuk kondisi. Kemudian ada langkah yang kelima yaitu mengobati infeksi. Balita dengan gizi buruk seringkali mengalami infeksi tanpa gejala yang jelas. Karena itu semua anak gizi buruk dianggap memiliki infeksi bakteri dan diberi antibiotik spektrum luas secara profilaksis tanpa harus menunggu gejala infeksi muncul. Kemudian langkah yang keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Balita gizi buruk hampir selalu mengalami kekurangan vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, C, dan tembaga. Pada tahap awal, zat besi diberikan karena memperburuk infeksi. Zat besi diberikan setelah anak mulai makan dengan baik dan berat badannya bertambah. Kemudian langkah yang ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Pada fase awal stabilisasi dan transisi, makanan yang diberikan memiliki energi dan protein yang lebih rendah untuk menghindari overfeeding. Makanan khusus seperti formula F75 digunakan pada fase stabilisasi, sementara F100 diberikan pada fase transisi. Kemudian langkah yang kedelapan, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi, makanan yang diberikan ditingkatkan baik dalam jumlah maupun kualitas. Formula F100 atau RUTF diberikan untuk meningkatkan berat badan anak dengan cepat. Makanan padat gizi juga dimulai diberikan secara bertahap. Kemudian ada langkah yang kesembilan, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Anak-anak dengan gizi buruk juga sering mengalami keterlambatan perkembangan mental dan fisik. Oleh karena itu, penting untuk memberikan stimulasi yang sesuai selama perawatan, termasuk kegiatan bermain dan interaksi sosial untuk merangsang perkembangan otak dan motoriknya. Kemudian ada langkah yang terakhir yaitu langkah ke-10, menyiapkan tindak lanjut setelah perawatan. Setelah anak pulih dari gizi buruk, penting untuk terus memantau dan menindaklanjuti perkembangannya. Orang tua diberi edukasi tentang pemberian makanan bergizi dan perawatan lebih lanjut di rumah untuk mencegah kekambuhan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari tugas saya yaitu ada 4 fase perawatan gizi buruk pada balita dilakukan melalui fase stabilisasi, transisi, rehabilitasi, dan pemantauan yang bertujuan untuk mengatasi kondisi medis, memperkenalkan gizi, memulihkan pertumbuhan, dan mencegah kekambuhan. Kemudian eh, 10 langkah terlaksana gizi buruk di layanan rawat jalan mencakup pemeriksaan awal, diagnosis, intervensi gizi, pendidikan keluarga, dan pemantauan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan anak secara efektif. Baik, sekian presentasi video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.